Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dengan sanadnya dari Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Barra mengkisahkan bahwasanya Nabi SAW nadaba ila qatli Abi Rafi' ibnu Abil Huqaiq. Rasul menyeru, siapa yang mau membunuh Abu Rafi' ibnu Abil Huqaiq? Siapa yang mau bunuh dia? Ayo, siapa yang mau? Rasul menawarkan misi ini kepada para sahabat. Oke? Kemudian akhirnya yang maju menawarkan diri, intadabalahu Abdullah ibnu Atiq. Abdullah ibnu Atiq sama Abdullah ibnu Utbah, biar kami yang membunuhnya ya Rasul. Oke? Abu Rafi' ibnu Abil Huqaiq ini Yahudi Madinah dan pedagang yang sangat sukses. Dia punya istana sendiri yang terlindung oleh benteng. Banyak kamar, banyak ini yang di dalam. Begitu. Namanya Abu Rafi' ibnu Abil Huqaiq. Rasul menginginkan darahnya, akhirnya para sahabat menawarkan diri, Abdullah ibnu Atiq, dan Abdullah ibnu Utbah. Akhirnya berangkatlah mereka menuju qasruh, yakni istananya si Abu Rafi' ibnu Abil Huqaiq. Fasadafa anna ahlal qasr faqadu himaran lahum. Pas ternyata sampai istananya, ternyata penduduk istana ini kehilangan seekor keledai punya mereka di sore hari, di malam hari. Dan mereka sedang membuka gerbangnya dan akhirnya pada keluar mencari himar tersebut, keledai mereka itu. Ternyata pas-pasan gitu, kebenaran. Akhirnya Abdullah ibnu Atiq berkata, kalian tunggu saja di sini biar aku yang masuk. Ternyata dilihat orang sedang pada keluar dari istana demikian, istana terbuka, lagi pada cari keledai. Aku ikut mencari bersama mereka seolah-olah, kemudian takut ketahuan, fajalastu ka'annani urikul ma. Kemudian aku cari pojokan, aku duduk seolah-olah aku sedang menuang air. Aku tutup mukaku, aku duduk seolah-olah sedang menuang air. Maknanya aku duduk seolah-olah lagi kencing. Ngumpet sambil tutup mukanya. Ternyata ketemu nih keledai, dapat. Dan bawa penjaga pintu berkata, yang mau masuk cepetan masuk. Fa inni mughliqun, karena aku akan mengunci kembali babal qasr, pintu gerbang ini. Aku pun ikut bergerak bersama mereka masuk, tapi aku takut ketahuan. Aku berada di balik keledai itu, ngindik-ngindik pelan-pelan, dan aku terus mengikuti keledai itu masuk sampai masuk ke kandangnya. Aku pun ngumpet di kandang keledai, jongkok. Karena masih pada terang nih. Oke? Ketika datang malam dan kemudian orang-orang masing-masing kembali ke kamar-kamarnya masing-masing, aku lihat si pengunci pintu nih, penjaga pintu, dia mengunci pintu tersebut dan kemudian menggantungkan kunci-kunci itu fi quwwah di satu tempat. Aku lihat nih dari kandang keledai semuanya. Dan udah sepi, udah pada tidur. Barulah aku mulai keluar dari kandang keledai itu. Aku hampiri kunci tersebut. Jadi kalau satu istana nih dulu kuncinya nyambung satu, semua kamar kuncinya di situ. Tayyib? Nah, aku ambil kunci itu, kemudian setiap kamar aku kunciin dari luar. Supaya nanti waktu ngebunuh Abu Rafi' ibn Abil Huqaiq, teriak nggak ada yang keluar nolongin. Faham? Aku kunci-kunciin semua dari luar. Baru aku masuk kamar utama, aku cari Abu Rafi'. Tapi gelap, nggak kelihatan. Naik nih ke atas, cari Abu Rafi'. Akhirnya dia menyeru, ya Abu Rafi', wahai Abu Rafi'. Terus ada suara yang nyaut, man, siapa? Oh, ini dia nih Abu Rafi'. Aku pun menghampiri suara itu, fahawaitu lahu bisayfi. Kemudian aku hajar sekali pakai pedangku, jeder. Fasarah, maka kemudian dia teriak-teriak kesakitan. Wah, berarti belum kelar nih bro, belum mati. Aduh, teriak dia kesakitan. Kemudian aku pun mendekatinya, wa ghayyartu sauti ka'annani unqidhu. Aku rubah suaraku seolah-olah aku datang untuk menolongnya. Lihat. Ma bika Abu Rafi'? Ada apa denganmu ya Abu Rafi'? Abu Rafi' pun berkata, waila ummak. Celaka kau. Darabani ahadun bisayf. Seseorang membacokku nih dengan pedangnya. Oh, nih suaranya sebelah situ. Aku hajar lagi sekali. Jeder. Falam tuhni. Masih belum mati. Dia teriak-teriak kesakitan. Waduh.
Nggak kelar-kelar nih orang. Kemudian talamas, udah jatuh tapi talamas, aku pun meraba-raba ubin sehingga dapat tubuhnya. Oh nih dia nih. Kemudian aku cari dadanya, aku taruh pedangku di atas dadanya dan aku tekan. Falamma sami'tu sautal azam, ketika aku melihat suara, mendengar suara tersebut, suara tulang patah, begitu, okay? Alimtu annahu qad mat. Oh udah mokat nih, udah beres. Ya salam, beres tugasnya. Dia kemudian lari terburu-buru keluar dari istana itu, ya kan? Lari melewati tangga istana dan azunnu anna akhir silim, aku mengira ini langkah berikutnya nih tangga terakhir, ternyata belum. Jatuhlah dia sehingga terpatahkan kaki kirinya. Oke? Somplak kakinya. Kemudian intolaktu akhjul, aku lari sambil lompat-lompat, kesakitan, kakinya patah sebelah. Dan aku pun keluar dari istana itu menghampiri kawan-kawanku yang tadi di luar. Kemudian mereka berkata, dia berkata kepada kawan-kawannya, sampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah mengerjakan tugasku. Oke? Kalian kembali kepada Rasul, sampaikan berita ini. Biarkan aku di sini menunggu sampai ila an adzana dik, sampai pagi hari. Aku pengen dengar beneran mati gak? Oke? Akhirnya mereka pun pulang kembali kepada Rasul, mengkabarkan bahwa Abu Rafi' ibn Abil Huqaiq, it's done, beres, udah mati. Oke? Nah, akhirnya ternyata ketika fajar, waqafa na'in ala babil qasr. Seorang penyeru berdiri di atas pintunya istana atau di satu tempat yang tinggi untuk meneriakkan pengumuman. Dia berkata, an itajira ahlil Hijaz Aba Rafi'. Sampaikanlah berita duka kepada seluruh bisnismen di Hijaz akan kematian Abu Rafi'. Oh, udah mati bener, kata Abdullah bin Atiq. Akhirnya dia pun pulang kembali kepada Rasul SAW, melaporkan dirinya, udah beres ya Rasul. Kemudian dia lihat kakiku, kemudian masaha birijli, dan kemudian dia usap kakiku. Tiba-tiba langsung kakiku sembuh begitu saja. Fakana asahha rijlai, dan menjadi kakiku yang paling kuat di antara kedua kakiku. Ya Allah, ajib gak? Lihat, hukum ini diterapkan oleh para sahabat. Minimal kita mengetahui hukum ini gitu loh. Jangankan mempraktekannya, jauh susah. Tapi setidaknya tahu dulu lah, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasul SAW.